Begitu dia melangkah ke tangga, Lu Yun merasakan tubuhnya tenggelam. Saat dia melihat ke atas, dia masih berada di kedai Suanyi. Bunga persik berterbangan di mana-mana, dan sejauh mata memandang, ada pohon bunga persik di mana-mana, dan itu adalah taman persik yang utuh. Ini menarik. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat. Jelas sekali bahwa dia telah memasuki formasi, dan orang yang mengatur formasi secara alami adalah gadis di lantai 2 kedai Suanyi. Saat ini, di halaman belakang kedai Suanyi, sang induk semang duduk kembali di kursi taisi, tapi sekarang wajahnya penuh ketidaksenangan dibandingkan keadaan santai sebelumnya. Dia mengeluh dengan suara rendah, saya tinggal di kedai Suanyi selama beberapa dekade sebelum saya mendapatkan kualifikasi tes masuk kedai Suanyi. Mengapa anak lelaki rendah hati ini hanya datang ke sini 2 kali untuk mendapatkan kualifikasi ini? Itu tidak adil. Benar, orang kuat di samping itu setuju, kata-katanya penuh rasa iri pada Lu Yun. Tapi, anak itu baru mendapat kualifikasi untuk ujian. Lulus atau tidak itu soal 2 pendapat. Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar suara familiar datang dari lantai 2, bukan kebiasaan yang baik mengunyah telinga orang dari belakang. Kata-kata ini langsung menarik perhatian semua orang di halaman belakang. Melihat sekeliling, semua orang di halaman belakang menunjukkan ekspresi tidak percaya saat melihat orang yang berbicara. Karena orang yang berbicara tidak lain adalah Lu Yun, yang tidak terpisah 1 menit pun dari mereka. Dia lulus ujian masuk kedai Suanyi dengan sangat cepat. Salah satu pria kuat itu berseru. Sang induk semang juga terkejut. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah mengalami ujian masuk kedai Suanyi. Dia tahu bahaya dari ujian ini dan berhak untuk berbicara. Dia nyaris lolos dari ujian ini, dan itu memakan waktu kurang dari setengah tahun. Namun pria tak menarik di hadapannya ini justru lulus ujian hanya dalam 1 tarikan napas, bisa dibayangkan apa yang ia tunjukkan dalam pertarungan dengan Zui Sik tadi malam bukanlah seluruh kekuatannya. Namun yang tidak mereka ketahui adalah Lu Yun memiliki sepatu Fei Yun, yang bisa disebut serangga, selama dihidupkan, mereka dapat menghancurkan formasi dan ilusi apapun. Itu sebabnya dia bisa lulus ujian begitu cepat. Lu Yun baru saja berpikir untuk bercanda dengan orang-orang ini, tapi kemudian dia mendengar suara tersenyum datang dari belakang. Pahlawan muda, anggurnya sudah hangat. Jika kamu tidak meminumnya, kamu akan kehilangan waktu minum terbaik. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia secara alami sedang tidak berminat untuk mengobrol dengan orang-orang kasar ini. Dia berjalan dengan acuh tak acuh ke kamar pribadi di lantai 2. Pintunya terbuka sedikit. Dia tidak peduli dengan etiket umum dan hanya membuka pintu dan masuk. Saya pikir saya bisa melihat sekilas wajah cantik dengan suara indah ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa layar menutupi seluruh wanita itu, dan saya hanya bisa melihat bayangan anggun yang dipantulkan oleh layar. Nona King, apa maksudnya ini? Mungkinkah kamu takut dengan penampilanmu? Lu Yun tahu betul bahwa penampilan Song Yuntian, meski tidak jelek, tetap saja sama. Pahlawan muda, apa yang kamu bicarakan? Aku khawatir penampilanku akan menakuti ksatria muda itu. Suara mengedip terdengar dari balik layar. Bersamaan dengan suara ini terdengarlah segelas anggur yang mengepul. Lu Yun menangkap gelas anggur dan meminum anggur di dalamnya. Dibandingkan dengan anggur gagak emas yang dia minum tadi malam, suhu anggur ini lebih tinggi dan lebih kuat, tetapi juga memiliki aroma yang lebih lembut, yang meninggalkan sisa rasa di mulutnya. Ini juga lebih manis. Bahkan Lu Yun merasa sedikit gembira. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, anggur yang luar biasa. Anggur yang luar biasa. Pahlawan muda sangat memuji, selama pahlawan muda menyukainya, tidak apa-apa. Kata Kinggu. Tapi tidak mudah untuk meminum segelas anggur ini. Lu Yun duduk di kasur dan berkata, yang dia maksud adalah dia terpaksa menerima ujian ketika dia naik ke atas tadi. Jika dia tidak memiliki Fei Yun Boots, tidak jelas apakah dia bisa keluar dengan selamat. Ini soal berjuang dulu baru memberi penghormatan. Pahlawan muda bercanda, siapapun yang ingin naik ke lantai 2 harus melewati formasi bunga persik. Ini tidak sengaja ditujukan pada pahlawan muda. King Gu menjelaskan, oh, benarkah? Sepertinya akulah yang membuat keributan. Lu Yun berkata sambil tersenyum, menurutku. Nona King mengundangku ke sini bukan hanya untuk minum, kan? Haha, tawa seperti lonceng angin terdengar dari balik layar, King Gu berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun dari pahlawan muda. Dalam hal ini, izinkan saya memberitahu Anda secara langsung, pahlawan muda itu baru saja lewat ini adalah ujian masuk kedai Suanyi kami, yang berarti pahlawan muda tersebut sekarang memenuhi syarat untuk bergabung dengan kedai Suanyi kami, dan King Gu hadir untuk mengundang pahlawan muda tersebut untuk bergabung dengan kedai Suanyi. Kata-kata ini membuat Lu Yun terkejut. Dia telah menolak ujian dari kedai Suanyi, Yan Hongcai dan Zhao Hong, 2 kebanggaan tak tertandingi dari kota Zhongzhou nomor 33, begitu mudahnya ditembus. Mengapa ini terdengar sangat tidak nyata? Dia tidak tahu bahwa meskipun formasi bunga persik terlihat indah, sebenarnya menyembunyikan niat membunuh. Jika dia salah langkah, hujan bunga persik akan berubah menjadi bilah tajam dan menyerang mereka yang memasuki formasi dari segala arah. Terlebih lagi, kelopak persik ini mengabaikan metode pertahanan perisai aura kebanyakan orang.
Kebanyakan dari mereka yang masuk ke dalam formasi akan mati secara tragis di dalam formasi hampir seketika, yaitu mereka akan terluka parah dan kritis dikeluarkan dari formasi. Betapa berbedanya dia. Begitu sepatu bot Fei Yun dibuka, dia mengabaikan formasi bunga persik dan berjalan keluar. Apa keuntungan bergabung dengan Suanyi Tavern Anda? Lu Yun selalu menjadi pria yang tidak mampu datang lebih awal tanpa keuntungan. Meskipun ini adalah kekuatan yang Yan Hongcai dan Zhao Hong, pemimpin masa depan keluarga Yan dan keluarga Zhao, ingin bergabung, jika tidak cukup, manfaatnya dan itu hanya sekedar nama, Lu Yun masih lebih memilih menjadi orang bebas. Manfaat, haha, pahlawan muda ini benar-benar berbeda. Qinggu memuji, semua orang di kota Zhongzhou berusaha keras untuk bergabung dengan kedai Suanyi saya, dan mereka bahkan bersedia membayar ratusan miliar batu spiritual, ada banyak orang dari ratusan juta binatang, dan mereka hanya berharap dapat mengandalkan nama kedai Suanyi. Dan Anda masih ragu-ragu, yang tidak pernah saya duga. Dengan kata lain, bukan saja tidak ada keuntungan bagiku untuk bergabung dengan kedai Suanyi milikmu, tapi aku juga akan terikat oleh kedai Suanyi. Benar, kata Qinggu sambil tersenyum. Lalu mengapa saya harus bergabung? Jika saya hanya menyumbangkan usaha saya dan tidak memberikan uang, menurut Anda apakah saya, Tuan Song, sangat berduka? Lu Yun menyipitkan matanya dan melanjutkan, mengapa saya harus bergabung dengan organisasi seperti itu? Tidak ada yang dapat membuat saya terkesan. Hanya karena nama organisasi ini adalah Suanyi Tavern. Sudah cukup. Qinggu berkata dengan percaya diri, di seluruh pulau Zhongzhou, siapapun yang melaporkan nama kedai Suanyi akan diperlakukan seperti VIP dimanapun mereka berada. Inilah sisi positif dari kedai Suanyi. Lalu bisakah kuota di kedai Suanyi Anda dijual kepada pihak luar? Sekarang, apakah saya tidak punya kuota untuk bergabung dengan kedai Suanyi Anda? Jika saya tidak ingin bergabung, bisakah orang lain menggantikan saya? Lu Yun berkata dengan seringai di wajahnya. Qinggu, apakah kamu serius? Kata-kata Lu Yun hampir tidak membuat Qinggu tertawa. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mendengar hal konyol seperti itu. Dia benar-benar menyerahkan tempatnya untuk bergabung dengan kedai Suanyi. Jika dia tidak menyaksikan Lu Yun melewati formasi bunga persik, dia akan mengira orang di balik layar itu bodoh. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu konyol melakukan hal seperti itu? Selangkangan terbakar, selangkangan terbakar. Ide Lu Yun sangat sederhana, dibandingkan dengan memiliki gunung sebesar itu di belakangnya, dia tetap merasa menjual kuotanya akan menghasilkan uang lebih cepat. Bahkan jika dia benar-benar perlu bergabung dengan kedai Suanyi suatu hari nanti, dia dapat mengubah identitasnya dengan api alien dan memasuki formasi bunga persik lagi. Bagaimanapun, formasi pelarian sempit bagi orang lain hanyalah formalitas baginya. Tepat ketika Lu Yun bermimpi menghasilkan banyak uang, Qinggu memberinya pukulan, tidak. Dan nadanya sangat tidak ramah. Lagi pula, kata-kata Lu Yun, yang tampak seperti lelucon, sebenarnya membuat mereka tersungkur dan mempermalukan mereka yang telah bekerja keras untuk lulus ujian dan bergabung dengan kedai Suanyi. Sayang sekali, rencana Lu Yun, yang baru saja mulai terbentuk, gagal. Adapun alasannya, Lu Yun menyalahkan atribut buruk Song Yuntian. Sekarang Song Yuntian adalah pedang bermata dua yang sempurna bagi Lu Yun. Dia dapat memberikan efek yang tidak terduga pada saat-saat kritis, tetapi pada saat-saat biasa dia harus menanggung nasib buruk yang dibawa oleh pihak lain. Pahlawan muda, sepertinya kamu tidak berniat bergabung dengan kedai Suanyi milikku, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Silakan kembali. Qinggu mengubah nada suaranya yang biasa dan menjadi sangat dingin, seolah dia adalah orang yang berbeda. Tidak diragukan lagi ini adalah perintah untuk mengusir Lu Yun. Dia tidak berniat tinggal di sini, kalau begitu Song pergi dulu. Karena itu, dia meninggalkan ruangan tanpa ragu-ragu dan turun ke bawah. Melihat Lu Yun berjalan keluar dari kedai Suanyi, orang-orang kuat yang sedang memperbaiki tembok berkumpul di sekelilingnya dan bertanya, bagaimana? Bagaimana? Apakah Nona King secantik peri? Aku sangat iri padamu, nak. Kamu bergabung dengan kedai Suanyi hanya setelah 2 kunjungan. Berbeda denganku, aku sudah berada di kedai tersebut selama lebih dari 10 tahun dan aku bahkan belum mengubah horoskopku. Titik. Semua orang iri dan memuji Lu Yun. Kamu terlalu banyak berpikir. Saya tidak bergabung dengan Suanyi Tavern. Begitu Lu Yun mengatakan ini, orang-orang kuat itu tercengang, terutama istri bos yang sedang berbaring di kursi taisi. Apa maksudmu dengan ini? Bukankah kamu sudah lulus ujian masuk formasi bunga persik? Apa yang melenyapkanmu? Mungkinkah kamu membuat Bibi King tidak bahagia? Lu Yun mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Memang benar semua orang bingung. Apakah ini provokasi atau bukan? Bicaralah, jangan hanya menggelengkan kepalamu. Kata sang induk semang dengan cemberut. Jika pria di depannya benar-benar membuat Qinggu tidak bahagia, maka dia tidak bisa dibiarkan keluar dari kedai Suanyi dengan sombongnya hari ini. Jika tidak ada yang tertinggal, bagaimana kedai Suanyi dapat membangun prestise di kota Zhongzhou nomor 33 di masa depan? Memang benar gadis bernama King tidak bahagia, tapi bukan karena saya tidak bergabung dengan kedai Suanyi. Sebaliknya, karena saya tidak bergabung dengan kedai Suanyi, gadis bernama King tidak bahagia. Lu Yun menjelaskan alasannya. Tidak apa-apa jika tidak ada penjelasannya.
Dengan penjelasan ini, semua orang yang tidak tahu kenapa tersambar petir satu persatu. Berdiri di sana dengan bodoh, mereka hanya mengetahui satu pesan dari kata-kata Lu Yun, pria tidak menarik ini sebenarnya menolak untuk bergabung dengan kedai Suanyi. Aku khawatir gadis ini tidak punya otak untuk pergi clubbing. Pahlawan muda benar-benar tahu cara bercanda. Jika kamu tidak lulus, kamu tidak lulus. Tidak perlu menutupinya dengan kebohongan yang kikuk. Banyak orang di sini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam persidangan. Sudah terlambat untuk iri padamu. Bagaimana aku bisa menertawakanmu? Petik 2. Ucapan sang induk semang jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Lu Yun. Lu Yun tidak mau repot-repot menjelaskan. Lagi pula, berbicara lebih banyak bukan hanya tidak ada artinya, tapi juga membuang-buang waktu. Dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Terserah kamu. Setelah mengatakan itu, Lu Yun pergi. Meskipun pahlawan muda belum lulus ujian di kedai Suanyi, kursi paling dalam di lantai pertama kedai Suanyi akan selalu menjadi milik pahlawan muda. Selama kedai Suanyi buka, Anda dapat masuk dan menikmati minuman, minum kapan saja. Pemiliknya berkata sambil melihat ke belakang Lu Yun. Lu Yun melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia telah mendengarnya, dan kemudian menghilang di sudut gang. Saat ini, suara Kinggu datang dari atas, "Nyonya Bos, kemarilah." Hal ini membuat sang induk semang tertegun sejenak, tapi dia berjalan tanpa berpikir. "Kinggu, apa yang kamu inginkan dariku? Periksa latar belakang anak ini." Dia menolak pergi ke kedai Suanyi tanpa berpikir panjang. Pasti ada kekuatan yang cukup besar di belakangnya. Aku memerlukan semua informasi tentang dia sebelum matahari terbenam hari ini. Kinggu berkata dengan suara rendah, jelas masih marah atas penolakan Lu Yun barusan. Dan kata-kata Kinggu seperti guntur, terngiang-ngiang di telinga pemilik rumah. Ternyata badut itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Lu Yun tidak berbohong dari awal sampai akhir. Bukan karena dia tidak memiliki kemampuan. Bawahanku akan melakukannya sekarang. Karena sangat terkejut, sang induk semang keluar dari kamar Kinggu saat dia hendak pergi, dia mendengar suara datang dari pintu lain. Jika anak ini tidak memiliki latar belakang apapun, bunuh dia. Temukan orang pintar untuk melakukannya. Jika dia berani membenci Suanyi Tavern, dia harus membayar harganya dengan nyawanya. Sang induk semang terkejut dan berkata, "Iya, Tuan Hei, saya mengerti." Setelah mengatakan itu, dia keluar dari lantai 2 kedai Suanyi. Di ruangan tempat suara itu baru saja datang, jendela yang tertutup terbuka begitu saja. "Kenapa kamu kembali? Apakah ada langkah besar dari Zhao Hong?" Pria yang dipanggil Tuan Black oleh sang induk semang bertanya. Pada saat ini, sesosok muncul dari bayang-bayang dan berkata, "Zhao Hong tidak ada di sana, tetapi putra keempat dari keluarga Zhao sedikit gelisah akhir-akhir ini." Kemudian bayangan hitam itu menceritakan dengan tepat apa yang terjadi di luar gedung Ping An. Jelas sekali, bayangan hitam inilah sosok yang membuat Lu Yun merasa familiar. Sungguh Zhao Ritian. Dia tidak begitu baik, tapi dia sangat pandai berbicara omong kosong. Dia benar-benar membawa baskom kotoran itu ke kedai Suanyiku. Pergi dan beri dia pelajaran, sehingga dia dapat meningkatkan ingatannya. Agar dia menang, saya tidak tahu siapa orangnya di masa depan. Itu adalah langit kota Zhongzuno. 33. Kata Tuan Hei. Saat ini, di gerbang kota, sekelompok pria yang mengenakan pakaian binatang sederhana masuk ke kota Zhongzuno. 33. Orang-orang ini terlihat seperti pemburu biasa yang tidur di udara terbuka, tetapi darah mereka masing-masing cukup kuat. Sekilas, mereka terlihat seperti orang kejam yang telah mengalami ratusan pertempuran dan merangkak keluar dari kematian. Pemimpin menuju kompleks keluarga Wu dengan tujuan yang jelas. "Tuan, bawahanku sudah kembali." Tanpa disadari, Lu Yun kembali ke gedung Ping An, berpikir bahwa dia telah berubah menjadi Zhao Ritian lagi tanpa menyadarinya. Duduk di kursi empuk, menunggu Zhao Hong mendatanginya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Setelah menunggu sekitar 1 jam, Lu Yun tertidur setelah menunggu, dan Zhao Hong akhirnya muncul. Tapi yang mengejutkan Lu Yun adalah wajah Zhao Hong sangat jelek. Tampaknya sesuatu yang buruk terjadi di kota Zhongzu nomor 33 ketika dia tidak melakukan apa-apa. "Ada apa? Kamu terlihat jelek sekali," Lu Yun bertanya sambil menguap. "Apakah identitas aslimu bernama Song Yuntian? Untuk apa kamu keluar tadi?" Zhao Hong duduk di hadapan Lu Yun dengan ekspresi serius di wajahnya. Hal ini membuat Lu Yun membuang sifat malasnya dan berkata dengan tatapan buruk, "Apakah kamu mengikutiku? Jika saya mengikuti Anda, apakah saya masih akan datang untuk bertanya kepada Anda?" Zhao Hong berkata dengan nada kasar, "Tahukah Anda bahwa potret dan nama Anda tersebar di seluruh jaringan berita kota Zhongzu? Apa yang Anda miliki?" Selesai. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, Lu Yun tertegun sesaat, dan kata-kata Suanyi Tavern muncul di benaknya. Anda tidak perlu berpikir 2 kali untuk mengetahui bahwa mereka yang melakukannya. Mereka telah menemukan cara untuk melakukan satu hal di depan orang lain dan melakukan hal lain di belakang orang lain. Jika dia mengetahui hal ini, Lu Yun mungkin akan setuju untuk bergabung dengan kedai Suanyi. Tapi tidak ada obat penyesalan di dunia ini, dan Lu Yun tidak berniat meminumnya. Seperti kata pepatah, kalau tentara datang, mereka akan memblokir air dan menutupinya dengan tanah.
Lagi pula, dia tidak perlu khawatir tentang apapun sekarang. Jangan bodoh. Bicaralah dengan cepat. Zhao Hong membanting meja dan meraung. Ini urusanku sendiri, dan aku berhak untuk tidak memberitahumu. Lu Yun tidak terintimidasi oleh aura Zhao Hong dan berkata tanpa ekspresi. Apakah kamu pikir aku bersedia menjagamu? Kita seperti belalang di tali yang sama sekarang. Jika sesuatu terjadi padamu, aku juga akan menderita. Zhao Hong berkata seolah dia membenci besi. Karena Zhao Hong selalu merasa bahwa pria di depannya memiliki sikap acuh tak acuh apapun yang dia hadapi. Sebagai wanita kuat, ini adalah hal terakhir yang bisa dia toleransi. Jangan khawatir, bahkan jika seseorang menodongkan pisau ke lehermu, aku tidak akan memberikanmu begitu saja. Aku janji. Lu Yun berkata dengan pandangan fokus. Meskipun dia tidak tahu malu, bajingan, dan tidak tahu malu, dia tetap memiliki rasa tanggung jawab yang mendasar. Satu orang melakukan pekerjaan dan yang lain bertanggung jawab. Ini mungkin moto hidup Lu Yun. Yang terbaik, Zhao Hong menendang meja dan berdiri, sampai saya mengetahui kekuatan mana yang dimiliki orang-orang yang menyelidiki Anda ini. Anda tinggal di gedung Pingan untuk sementara waktu, jadi jangan pergi ke sana. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Zhao Hong membanting pintu dan pergi. Lu Yun ditinggalkan sendirian di kamar. Tanpa diduga, energi dari kedai Suanyi begitu besar sehingga mengguncang seluruh kota Zhongzhou nomor 33 hanya dalam 1 jam. Tapi Lu Yun bukanlah tipe orang yang hanya duduk diam dan menunggu kematian. Karena kamu ingin bermain trik, dia dengan sendirinya akan menemanimu. Sosok Lu Yun menghilang, kali ini dia tidak melewati pintu masuk utama, melainkan menggunakan sepatu bot Feiyun untuk langsung menerobos batasan jendela gedung Pingan. Dia langsung bergegas keluar. Masalah ini dimulai dari dia, dan dengan sendirinya akan berakhir pada dia. Tapi Lu Yun, yang belum meninggalkan gedung brankas, tiba-tiba membeku, melirik ke kiri depan, dan bergumam, sejak kamu datang ke pintu, ayo kita mulai denganmu. Baru saja, Lu Yun merasakan aura familiar itu lagi. Bagaimana Lu Yun bisa melepaskan kesempatan bagus untuk campur tangan di kedai Suanyi? Dan bayangan hitam yang diperintahkan untuk memberi pelajaran kepada Zhao Ritian tiba-tiba merasakan perasaan tercekik di hatinya. Sumber perasaan tercekik ini bukan disebabkan oleh penindasan terhadap alam, tetapi lebih seperti penindasan terhadap jiwa. Bayangan hitam ini juga bereaksi dengan cepat. Mengetahui bahwa dia sedang bertemu dengan seorang penguasa jiwa dan bahwa dia bukan tandingannya, dia bangkit dan lari. Tapi bagaimana mangsa yang diincar Lu Yun bisa lolos dengan mudah? Pemotongan jiwa bintang. Pedang ilahi raksasa menghantam sosok hitam itu tepat di kepala. Meskipun bayangan hitam ini telah dipersiapkan sejak lama, ia tidak dapat menahan metode serangan rahasia jiwa yang diluncurkan oleh jiwa yang kuat seperti Lu Yun. Hanya ada suara teredam, dan bayangan hitam itu menahan kepalanya dan jatuh dengan keras di depan sepasang sepatu bot. Pemilik sepatu bot ini adalah Lu Yun. Ini adalah hasil dari belas kasihan Lu Yun, jika tidak, bayangan gelap ini akan pergi ke barat untuk menemui Buddha Tathagata. Lu Yun membungkuk, menjambak rambut sosok hitam itu, dan langsung menggunakan Jushen Dispatch. Ini adalah cara tercepat baginya untuk mendapatkan berita. Di halaman keluarga Wu Chao sudah lama menunggu di luar halaman. Saya melihat sekelompok pemburu yang ganas dan pembunuh perlahan masuk dan tiba-tiba berlutut di depan Wu Chao. Bawahanku, Wu Meiyong, datang menemui putra tertua. Oke, semuanya, cepat bangun. Jamuan resepsi telah disiapkan di halaman, ikuti aku secepatnya. Wu Chao dengan hangat menghibur para pemburu. Orang-orang ini semua adalah pasukan pribadinya, Wu Chao. Saya teringat kembali ketika dia dan Yan Yan, putra keempat dari keluarga Yan, mendapat persidangan upacara kedewasaan yang sama, mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk melawan balik padang rumput yang sepi. Berbeda dari metode oportunistik Yan Yan, Wu Chao mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mengumpulkan 100 sumber binatang, dan pada saat yang sama, dia secara tidak sengaja menyelamatkan seorang pemburu yang hampir dibunuh oleh binatang itu, yaitu orang kuat di depannya. Di luar dugaan, orang kuat ini bukan hanya seorang penduduk asli di padang rumput terpencil, tapi juga pemimpin sebuah suku. Untuk berterima kasih kepada Wu Chao karena telah menyelamatkan nyawanya, orang kuat ini langsung mengubah nama seluruh suku menjadi Wu Chao. Dan dia bersumpah setia kepada Wu Chao sampai mati. Wu Chao tidak menganggapnya serius pada saat itu sampai dia harus pergi ke kota Zhongzhou nomor 32 di sebelahnya karena beberapa masalah keluarga. Mereka menghadapi gelombang binatang buas di padang rumput pada malam hari, dan Wu Meiyonglah yang menyelamatkan mereka di saat kritis ini. Saat itu, Wu Chao menyadari bahwa suku yang dia selamatkan telah tumbuh menjadi kekuatan kelas 1 di padang rumput terpencil. Apa yang dilakukan keluarga Yan kali ini benar-benar membuatnya marah, jadi dia ingin keluarga Yan merasa bahwa akan ada harga mahal yang harus dibayar karena membuatnya kesal. Di Suanyi Tavern, jendela yang tertutup dibuka kembali. Master Hei, yang sedang duduk bersila di kasur, terkejut, apakah masalahnya selesai begitu cepat? Yah, melepaskan lengan Zhao Ritian, putra keempat dari keluarga Zhao, bisa dianggap sebagai hukuman ringan atas kata-katanya yang belak-belakan. Agak berat, tapi itu bagus, tidak meninggalkan petunjuk apapun. Lagi pula, itu dekat gedung Pingan.
Jika wanita gila Zhao Hong itu mengetahuinya, dia mungkin akan mempermasalahkannya. Kata pria yang dikenal sebagai Black Master. Bawahan saya sedang melakukan sesuatu. Apakah Anda tidak merasa lega, Tuan Hei? Benar, oke, tetaplah sibuk dengan urusanmu. Tuan Hei melambaikan tangannya dan berkata. Sosok gelap itu melompat keluar jendela dan pergi. Tentu saja, bayangan hitam ini disamarkan oleh Lu Yun. Alasan utama mengapa dia kembali kali ini adalah untuk melihat kekuatan seperti apa yang disebut Master Hei ini. Jika pria itu tidak menyukainya, Lu Yun tidak keberatan memberinya tumpangan. Namun setelah menghubunginya, Lu Yun menemukan bahwa Tuan Hei jauh lebih kuat dari yang dia kira, dan bahkan membuatnya merasa jauh lebih kejam daripada kepala keluarga Zhao. Lu Yun dengan tegas melepaskan gagasan untuk menyerang pihak lain. Meskipun rencana awal Lu Yun gagal, dia tidak berniat berhenti di situ. Kedai Suanyi ini berani menentangnya secara terbuka, dan bahkan mengancam akan mengambil nyawanya. Jika Lu Yun tidak memberi mereka pelajaran berdarah, mereka tidak boleh dianggap sebagai kesemek lembut yang bisa dimanipulasi. Melalui ingatan yang ditinggalkan oleh bayangan gelap ini, Lu Yun membunuh sebagian besar personel jaringan intelijen di kedai Suanyi di kota Zhongzhou nomor 33 pada suatu sore. Momen ini membangkitkan kewaspadaan tiga keluarga besar dan kedai Suanyi. Tiga keluarga besar, Yan, Wu, dan Zhao, semuanya berspekulasi tentang siapa yang berani menentang Suanyi Tavern secara terbuka. Suanyi Tavern bahkan lebih marah lagi. Mereka telah diperlakukan seperti ini selama bertahun-tahun di kota Zhongzhou No. 33. Cari aku, gali tiga kaki ke dalam tanah dan gali orang ini untukku. Kinggu memberikan perintah kematian kepada istri bosnya dengan ekspresi garang di wajahnya. Dan orang-orang dari semua keluarga besar juga mengirimkan seluruh personel intelijennya untuk mencari orang yang bertanggung jawab tersebut. Bahkan Wu Chao, yang berencana untuk segera membalas dendam pada keluarga Yan, menunda rencananya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, ini adalah saat-saat yang luar biasa, dan jika Anda mengambil langkah kecil sekarang, Anda akan membidik moncong Suanyi Tavern. Mereka sekarang sangat ingin seseorang keluar dan melampiaskan amarahnya. Seluruh kota Zhongzhou nomor 33 benar-benar berada dalam kekacauan karena tipuan Lu Yun atau Song Yuntian. Dan Lu Yun, penghasut semua ini, mulai berkeliaran di jalanan dengan penampilan aslinya. Sambil merasakan arus bawah kehidupan sehari-hari yang damai ini, ia juga menunggu kemunculan orang yang ditakdirkan. Tiba-tiba, sesosok tubuh berdiri di depan Lu Yun. Orang yang ditemui Lu Yun di keluarga Yan. Dan alasan mengapa dia datang menemuinya hanya karena Yan Hongchai ingin bertemu dengannya. Dan inilah yang diinginkan Lu Yun. Bagaimanapun, hanya Yan Hong yang pernah melihatnya seperti ini. Dia dipimpin oleh orang ini ke ruang Tianzi di gedung Yingxi. Sekarang kamu benar-benar berani berjalan-jalan di luar dengan warna aslimu. Tahukah kamu bahwa kota Zhongzhou telah diubah menjadi sepanci bubur oleh seorang pria bernama Song Yuntian? Kata-kata Yan Hongchai tidak menyembunyikan kebenciannya pada Song Yuntian. Jika dia tahu bahwa Song Yuntian, yang duduk di seberangnya saat ini, dia akan mengertakkan gigi dengan kebencian, tidak tahu apa yang akan dia rasakan di dalam hatinya. Apa hubungannya ini denganku? Kamu mengacaukan milikmu, dan aku akan mengacaukan milikku. Lu Yun tampak riang, seolah-olah dia belum keluar dari karakter Zhao Ritian. Apa yang kamu bicarakan? Aku bekerja keras untuk memasukkanmu ke dalam keluarga Zhao. Jika kamu terekspos seperti ini, bukankah semua usaha kita akan sia-sia? Yan Hongchai sangat puas dengan sikap berbicara Lu Yun. Pernahkah kamu mengira aku telah ketahuan? Kamu seharusnya lebih tahu dariku wanita seperti apa yang diinginkan Zhao Hong. Kamu bisa melihat sekilas penyamaranku. Apa menurutmu dia tidak bisa? Lu Yun bertanya secara retoris. Yan Hongchai menjadi gugup begitu kata-kata ini keluar, dan matanya ketika dia melihat ke arah Lu Yun penuh dengan permusuhan. Apakah maksudmu kamu dihasut oleh rubah betina Zhao Hong untuk memberontak? Lu Yun menggelengkan kepalanya, mengeluarkan 2 balok kayu khusus dari cincin penyimpanan dan berkata, keluarga Zhao memiliki 3 balok kayu khusus, 2 di antaranya milik pemilik keluarga Zhao. Saya sudah mendapatkannya, dan 1 adalah pada Zhao Hong. Apakah menurut Anda dengan identitas Zhao Ritian, seberapa yakin Anda mendapatkan balok kayu dari tangan Zhao Hong? Yan Hongchai terdiam. Semua orang di kota Zhongzhou nomor 33 tidak tahu bahwa Zhao Hong, wanita muda kedua dari keluarga Zhao, paling membenci saudara laki-laki keempatnya, Zhao Ritian. Kamu ingin mengatakan bahwa kepura-puraanmu sudah selesai, kan? Lu Yun mengangguk dan berkata, kamu hanya setengah benar. Saat aku bertemu denganmu kali ini, aku tidak hanya melaporkan informasi kepadamu, tetapi juga bernegosiasi denganmu atas nama Zhao Hong. Jika memungkinkan, dia bersedia bekerja sama dengan kamu. Buka pintu kereruntuhan kuno ini. Sebelum dia selesai berbicara, Yan Hongchai memvetonya, tidak mungkin. Mengapa kita harus bekerja sama dengannya? Dengan apa yang Anda miliki, kami sudah memiliki 5 balok kayu khusus. Seharusnya dialah yang cemas, Zhao Hong. Apa yang kamu katakan itu benar, tapi pernahkah kamu memikirkannya? Sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar antara 5 potong dan 1 potong. Meski kita punya 5 potong kayu khusus, itu hanyalah 5 bongkahan kayu yang terasa agak halus, itu tidak bisa membuka pintu kereruntuhan kuno, juga tidak bisa digunakan untuk makan atau minum.
Bahkan sulit menggunakannya untuk menopang kaki meja. Lu Yunxiao berkata dengan alasan dan emosi. Yan Hongcai tidak membantah Lu Yun kali ini. Dia jelas-jelas sedang terlibat dalam pergulatan ideologis. Melihat ada sesuatu yang terjadi, Lu Yun terus memukul selagi setrika masih panas dan berkata, kamu juga harus mengetahui situasi di dunia atas sekarang. Jalan surga menjadi semakin tidak stabil. Yang disebut hari bencana hanya akan terjadi dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Yang bisa kami lakukan hanyalah melakukan yang terbaik. Meningkatkan kekuatan Anda dan memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri ketika bencana datang adalah mungkin. Karena hari bencana akan sia-sia. Hanya dengan menguatkan dirimu sendiri kamu bisa bertahan. Yan Hongcai, Anda adalah orang yang cerdas dan harus mengerti maksud saya. Petik 2. Apakah Zhao Hong setuju? Yan Hongcai tidak membalas Lu Yun, tapi mengubah topik ke Zhao Hong. Lu Yun memberikan jawaban tanpa berpikir, ya. Kalau tidak, saya tidak akan menjadi pelobi. Kamu masih bilang kamu tidak dihasut oleh Vixenmu. Yan Hongcai berkata dengan ekspresi marah. Lu Yun. Anda baru saja mendengarkan sedikit dari apa yang Anda katakan. Buang-buang waktu saja. Jika Zhao Hong berani datang ke sini untuk menemuinya sebelum jam 12 malam ini, saya akan menyetujui masalah ini. Jika tidak, tidak perlu membahasnya. Kata Yan Hongcai. Oke, tidak masalah. Lu Yun langsung setuju dan hendak bangun. Tunggu, tinggalkan 2 potong kayu istimewa itu. Jika kamu tidak bisa kembali, aku akan mendapatkan sesuatu. Kata Yan Hongcai. Oke, Lu Yun melemparkan balok kayu khusus dan berkata, yang ini cukup untuk merusak mentalmu. Jika saya tidak bisa datang, itu karena saya, Suke, tidak memiliki kemampuan. Karena itu, dia keluar dari gedung Yingxi. Rencana awal Lu Yun adalah menipu balok kayu khusus dari tangan Zhao Hong, dan kemudian mendapatkannya dari tangan Yan Hongcai, sehingga dia dapat memiliki seluruh situs kuno itu untuk dirinya sendiri. Tentu saja hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, karena kesalahan di kedai Suanyi, Lu Yun harus mempercepat kemajuannya, dan cara tercepat adalah merekrut Yan Hongcai dan Zhao Hong untuk bekerja sama membuka reruntuhan kuno. Inilah sebabnya, dalam situasi yang bergejolak seperti ini, Lu Yun menunjukkan warna aslinya dan berkeliaran di depan umum. Lu Yun sekarang sangat ingin memasuki reruntuhan kuno, sehingga dengan bantuan hukum lengkap di dalamnya, dia bisa menerobos ke negeri dongeng Luo Jin besar. Tekanan yang diberikan oleh Tuan Hei di kedai Suanyi terlalu besar. Lu Yun bergegas menuju gedung Pingan tanpa berhenti. Seperti yang dia duga sebelum datang, Zhao Hong telah lama menunggu di pintu gedung Pingan. Seluruh wajahnya memerah karena menahan emosinya. Jika Lu Yun kembali 2 jam kemudian, dia mungkin akan mati tercekik oleh Zhao Hong. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak keluar lagi sampai aku menemukan jawabannya? Apakah kamu tidak mendengarkan kata-kataku? Zhao Hong berkata dengan panik. Ayo masuk dan katakan bahwa ada terlalu banyak orang di sini dan ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dibicarakan. Lu Yun menarik Zhao Hong ke gedung Pingan. Setelah kembali ke kamar Zhao Hong di lantai paling atas. Zhao Hong terus bertanya, apakah Anda membunuh petugas intelijen di Suanyi Tavern? Lu Yun menyangkalnya dengan tegas, Anda seharusnya menemukan seseorang untuk memeriksa latar belakang saya. Saya baru saja berada di kota Zhongzhou nomor 33 selama 2 atau 3 hari. Bagaimana saya bisa mengetahui sistem intelijen kedai Suanyi dengan baik? Kalimat ini membuat Zhao Hong terdiam. Tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak dapat membayangkan bahwa ada metode rahasia di dunia ini yang dapat mencari ingatan orang lain sesuka hati. Lalu apa yang kamu lakukan di luar sana? Zhao Hong bertanya. Aku akan keluar mencari Yan Hongcai. Begitu Lu Yun mengatakan ini, dia tiba-tiba disela oleh Zhao Hong, bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Perhatikan identitasmu dan jangan terlalu banyak berhubungan dengan keluarga Yan. Apa kamu tidak mengerti? Zhao Hong mampu mengendalikan keluarga Zhao meskipun kepala keluarga Zhao lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Dan ini juga menciptakan karakternya sebagai wanita kuat yang suka mengendalikan segalanya. Menurutnya, orang lain hanyalah boneka di tangannya, dan harus mengikuti lintasan yang dirancangnya. Lu Yun berlari keluar secara pribadi seperti ini, yang jelas menyentuh intinya dan membuatnya sangat gila. Apa yang paling dibenci oleh Lu Yun, yang menganjurkan kebebasan adalah menyerahkan nasibnya di tangan orang lain. Pertanyaan Zhao Hong sama saja dengan membuat Lu Yun kehilangan niat baik terhadapnya. Saya bertemu Yan Hongcai dalam kapasitas saya sendiri, dan saya tidak akan meninggalkan apapun untuk dikritik oleh keluarga Zhao Anda. Lu Yun berkata dengan wajah dingin, lagi pula, Yan Hongcai meminta saya untuk membawakannya kepada Anda. Singkatnya, dia tahu bahwa potongan kayu terakhir yang istimewa ada di tanganmu, dan dia bersedia bekerja sama denganmu untuk membuka reruntuhan kuno ini. Zhao Hong mungkin menyadari sikap Lu Yun dan tidak menyela dia di tengah pidatonya, tetapi setelah kata-kata Lu Yun tertinggal, dia memberikan hak veto yang sangat pasti. Sikapnya cukup keras. Tidak mungkin. Jangan biarkan Yan Hongcai dan aku memikirkannya. Lu Yun tidak terlalu terkejut dengan ini, seolah-olah dia sudah menduga adegan ini. Dia tidak menunjukkan banyak reaksi terhadap sikap Zhao Hong. Saya menghormati pilihan Anda, tapi tolong pikirkan baik-baik. Saat ini, kedai Suanyi terus-menerus melakukan gerakan kecil.
Pikirkan tentang Wu Chao yang diserang di luar gedung Pingan. Bukankah ini karena kedai Suanyi menyebabkan masalah dan ingin menyalahkan masalah ini terjadi? Apakah Anda, keluarga Zhao dan keluarga Yan, menyebabkan perkelahian tiga pihak di antara Anda, sehingga menuai keuntungan? Jika kamu tidak menyerang terlebih dahulu untuk mengepung musuh dan meningkatkan kekuatanmu, kamu akan tetap bertarung sendiri. Jika kamu menunggu Suanyi Tavern mengalahkan mereka satu persatu, reruntuhan kuno ini hanya akan menjadi keuntungan bagi orang lain. Lu Yun menggunakan dua metode persuasi yang berbeda untuk menghadapi Zhao Hong dan Yan Hongcai. Perbedaan antara Zhao Hong dan Yan Hongcai adalah Yan Hongcai berharap untuk meningkatkan dirinya lebih dari kepentingan keluarga, sedangkan Zhao Hong justru sebaliknya, mengutamakan kepentingan keluarga. Zhao Hong juga orang yang cerdas. Dia tidak membutuhkan penjelasan terlalu banyak dari Lu Yun, dia bisa memahami apa yang ingin diungkapkan Lu Yun dan konsekuensi dari membiarkannya berkembang. Zhao Hong mengepalkan tangannya. Meskipun dia benci perasaan dimanipulasi oleh orang lain, dia akhirnya melepaskan tinjunya. Saya setuju. Temui kamu di Menara Yingchun pada tengah malam ini. Jangan khawatir, aku akan pergi bersamamu. Jika Yan Hongcai ingin bermain trik, aku jamin dia tidak akan bisa melihat matahari terbit keesokan harinya. Api berkobar di mata Lu Yun. Melihat adegan ini, Zhao Hong menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Hanya mendengarkan apa yang dikatakan Lu Yun, Zhao Hong tidak akan pernah setuju, tetapi ketika dia melihat nyala api di mata Lu Yun, dia tahu dengan jelas bahwa apa yang baru saja dikatakan Lu Yun bukanlah kesombongan. Api alien adalah penguasa segala api. Di hadapan nyala api apapun, hanya ada dua pilihan, menyerah atau ditelan. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap, Pastor Sun sudah pulang kerja. Di bawah bulan cerah di langit, mata-mata dari berbagai keluarga masih dengan panik mencari seorang pria bernama Song Yuntian di 33 kota Zhongsu. Di kedai Suanyi, pemiliknya masih menunggu berita dengan cemas, ketika tiba-tiba sesosok tubuh berlari dengan panik dan mengatakan sesuatu yang samar-samar. Semua orang di kedai Suanyi bergegas keluar dalam sekejap, seluruh kedai itu kosong kecuali pemilik di konter. Dia hendak pergi ke lantai 2 untuk melapor ketika dia mendengar suara langkah kaki dan seorang wanita anggun muncul di tangga. Kinggu, kenapa kamu ada di sini? Istri bos buru-buru maju ke depan, dengan hati-hati memegang tangan orang lain dan berkata, bagaimana acara semarak ini bisa terjadi tanpa kedai Suanyi kita? Ayo pergi dan lihat. Kata Kinggu. Tapi kamu, jangan khawatir. Tidak masalah, bukankah kamu di sini? Kamu adalah mataku. Kata Kinggu. Saat ini, dia berada di kamar kaisar di gedung Yingxi. Yan Hongcai dan Zhao Hong duduk berhadapan, dan Lu Yun duduk di antara mereka. Suasananya sungguh aneh. Mereka yang mengetahuinya berbicara tentang kerjasama, tetapi mereka yang tidak mengetahuinya mengira itu adalah persaingan antara anak-anak mereka untuk mendapatkan real estate. Jika Lu Yun tidak duduk di tengah, kedua wanita itu akan mulai berkelahi. Saya sudah menjelaskan semuanya kepada Anda, dan Anda semua setuju. Apakah Anda ingin menyesal sekarang? Lu Yun adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Saya tidak keberatan, tapi siapa yang harus menyimpan kunci reruntuhan kuno yang dibentuk dengan menyatukan potongan kayu khusus? Mata Yan Hongcai menyapu bola-balik antara Lu Yun dan Zhao Hong. Apa maksudmu? Mungkinkah reruntuhan kuno ini tidak ada di kota Zhongzuno? 33. Lu Yun tiba-tiba menyadari ada masalah sekarang. Dia sepertinya hanya tahu bahwa balok kayu khusus ini adalah kunci menuju reruntuhan kuno. Adapun di mana reruntuhan kuno ini berada, dan siapa pemiliknya? Apa yang ada di dalamnya? Tidak tahu apa-apa. Tentu saja reruntuhan kuno itu tidak mungkin berada di kota Zhongzuno. 33. Perkiraan lokasinya berada di padang rumput terpencil, dan tidak ada yang bisa menentukan lokasi spesifiknya. Zhao Hong membuka mulutnya untuk menjelaskan. Situasi tiba-tiba menemui jalan buntu. Saat ini, ada ketukan di pintu di luar rumah. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak mengganggu kami jika kamu tidak ada urusan? Yan Hongcai berkata dengan dingin. Namun setelah pintu terbuka, ketiga orang yang ada di ruangan itu tercengang, karena yang masuk ternyata adalah Wu Chao yang ditemani oleh dua pria kekar berjas binatang. Apa yang kamu lakukan di sini? Zhao Hong melirik ke arah Wu Chao dan kemudian ke Yan Hongcai, seolah dia ingin mendapatkan petunjuk dari wajah mereka. Lu Yun juga bingung. Mengapa Wu Chao muncul di sini tanpa alasan? Mungkinkah Yan Hongcai dan Wu Chao berkonspirasi?